Seperti Cleopatra, Charles II dari Spanyol, dan Ratu Victoria, Firaun Tutankhamun juga merupakan anak hasil perkawinan sedara. Makam mewah Tutankhamun atau Raja Tut ditemukan pada tahun 1922 di Lembah Para Raja. Ia adalah salah satu Firaun Mesir yang paling terkenal. Para arkeolog hanya tahu sedikit tentang keluarga Tutankhamun yang merupakan dinasti ke-18 Kerajaan Baru Mesir. Ketidakpopuleran ayahnya, Akhenaten, menyebabkan dinasti itu terhapus setelah kematian Raja Tutankhamun. Pada tahun 2005, ada 11 mumi yang diketahui berasal dari dinasti ke-18. DNA dikeluarkan dengan hati-hati dari sisa-sisa mumi itu, sehingga pohon keluarga dapat disatukan kembali setelah 3000 tahun. Sebuah penelitian tahun 2010 dilakukan dengan menggunakan teknologi DNA mutakhir dan pemindaian CAT. Pemindaian ini untuk mengidentifikasi hubungan keluarga antara 11 mumi, termasuk mumi Tutankhamun yang diketahui berasal dari dinasti ke-18. Hasilnya sangat mencengangkan. Satu mumi di makam Cafe 55 diidentifikasi sebagai Akhenaten, ayah Tutankhamun. Sementara itu, seorang wanita yang jasadnya dikebumikan di makam Cafe 35YL diidentifikasi secara positif sebagai ibu Raja Tut. Hal lain yang lebih mengejutkan adalah para ilmuwan menyimpulkan bahwa ibu Raja Tut adalah saudara perempuan Akhenaten. Ini berarti bahwa orang tua Tutankhamun adalah saudara kandung laki-laki dan perempuan. Hasil dari perkawinan sedara ini, Raja Tut muda menderita sejumlah besar masalah kesehatan. Antara lain, kaki pengkor, kifoskoliosis, langit-langit mulut sumbing, dan bahkan mungkin anemia sel sabit serta sistem kekebalan yang terganggu. Lewat pemindaian CAT, Tutankhamun memiliki banyak masalah dengan kakinya. Dia memiliki kaki pengkor seperti kakek dan ibunya. Kaki membelok ke dalam, kelainan bawaan yang sudah dialami sejak sebelum lahir. Kemungkinan yang lebih menyakitkan adalah nekrosis tulang pada dua jari kakinya. Karena pemotongan suplai darah, jaringan tulang kekurangan oksigen dan terdegradasi. Awalnya, dianggap sebagai kemungkinan gejala penyakit Kohler 2 atau sindrom Freiberg-Kohler, penyakit tulang yang langka. Namun, penelitian lebih lanjut menyarankan skenario yang lebih mungkin terkait dengan malaria. Beberapa bukti menunjukkan bahwa sang Firaun muda itu pincang. Lengkungan kaki kanannya rata, kemungkinan karena beban ekstra yang harus dia letakkan di atasnya. Di dalam makamnya juga terdapat 130 tongkat diletakkan bersamanya. Beberapa di antaranya sudah usang karena digunakan. Tutankhamun juga menderita kifoskoliosis ringan, kelengkungan tulang belakang. Sementara Tuya, nenek buyutnya, menderita kifoskoliosis parah. Ini mungkin tidak terlihat di Tutankhamun, tetapi nenek buyutnya mungkin memiliki punggung yang bungkuk. Pemindaian CAT lebih lanjut menunjukkan cedera kaki yang parah pada tulang di atas lutut kiri Raja Tut. Tubuhnya berusaha menyembuhkan lukanya karena ditemukan indikasi peradangan pada jaringan di sekitarnya. Mumi itu banyak mengalami patah tulang akibat perlakuan kasar setelah ditemukan oleh Howard Carter. Tetapi, patah pada kaki di atas lutut kiri itu pasti terjadi sebelum kematian karena adanya indikasi peradangan. Pada saat kematiannya, Firaun muda itu juga mengalami impaksi gigi bungsu yang tumbuh ke samping di mulutnya. Tidak jarang, kondisi ini menimbulkan rasa sakit. Tutankhamun juga memiliki dagu yang menjorok ke dalam, mengakibatkan giginya seakan maju ke depan. Raja muda itu juga memiliki langit-langit mulut yang sumbing, seperti halnya ayahnya. Malformasi seperti ini terjadi pada minggu ke-6 dan ke-9 kehamilan ketika jaringan dari atap mulut menyatu. Jika mereka tidak bergabung secara akurat, ada celah di langit-langit mulut. Mereka yang memiliki langit-langit mulut sumbing yang tidak dikoreksi mungkin kesulitan mengucapkan suara-suara tertentu. Biasanya akan mengembangkan suara sengau pada ucapan. Sekitar 50% anak-anak dengan celah langit-langit membutuhkan terapi bicara, sehingga ada kemungkinan Tutankhamun juga mengalami kesulitan berbicara. Apapun penyebab kematiannya, kondisi Firaun berumur pendek itu, yang dikumpulkan dengan kedua mumi kecil yang kemungkinan adalah putrinya, benar-benar tampak menyedihkan.